Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, jika kita lebih dahulu membaca Injil hari ini atau kita mendengarkannya, nampaknya Injil hari ini begitu pendek dan kita akan bisa mengatakan, karena terlalu pendek, untuk apa atau apa yang menjadi isi dari Injil hari ini. Mari kita mulai dahulu dari kedudukan Injil yang baru saja kita dengar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini merupakan pemberitaan keduanya tentang dirinya yang akan disalib setelah Yesus mengalami peristiwa transfigurasi atau peristiwa kemuliaan di Gunung Tabor. Dan setelah turun, ada satu peristiwa lagi di mana ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus memohon agar saudaranya dibebaskan dari roh jahat, dan orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini telah meminta para murid Tuhan Yesus untuk melepaskan saudaranya yang kerasukan roh jahat, tetapi para muridnya tidak bisa. Dan barulah Injil ini kita dengarkan. Maka saudari-saudari yang terkasih, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini memang sesuatu yang tidak mudah ditangkap oleh para murid Tuhan Yesus. Bahkan termasuk apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, adalah sesuatu perkataan yang berat dan belum bisa dimaknai oleh para murid Tuhan Yesus. Memang jika melihat latar belakang para murid Tuhan Yesus, mereka bukanlah orang yang berpendidikan tinggi atau mereka yang ahli agama. Tetapi paling tidak dengan apa terjadi peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat, peristiwa transfigurasi atau kemuliaan di atas Gunung Tabor, dan hari ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid sendiri tidak mampu memahaminya karena kelemahan diri mereka. Tetapi satu hal yang pasti, meskipun mereka sulit memahami Tuhan Yesus, toh para murid akhirnya mengakui bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka melalui pribadi Yesus itu sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, kita pun akhirnya bisa merenungkan bagaimana keadaan hidup iman kita seperti para murid ini. Kita yang telah lama dibaptis atau yang baru saja dibaptis selalu mencoba kesulitan memahami apa yang sering terjadi dengan sabda Yesus. Kita seringkali mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana maksud Allah di dalam pengalaman hidup kita. Memang itulah kelemahan kita, kerapuan kita. Tetapi di dalam kelemahan dan kerapuan kita itu, Tuhan Yesus tidak ingin mengajak kita untuk jatuh atau jenuh atau putus asa di dalam memahami kehendak Allah. Maka yang bisa kita lakukan dari sisi pengalaman manusia kita adalah bagaimana kita senantiasa bertekun di dalam sabda Tuhan dan merenungkannya. Seperti kalau kita kemarin dalam bacaan Injil dikisahkan Natanael yang berada di pohon ara. Natanael berada di pohon ara
adalah dia senantiasa berdoa, mencari kehendak Allah di dalam hidupnya. Maka kita pun juga diajak untuk bertekun di dalam mencari kehendak Allah lewat sabda dan tubuhnya yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Semoga dengan kita semakin bertekun dalam mencari Tuhan dalam kehidupan kita, membuat kita senantiasa memahami maksud Allah, dan akhirnya kita mampu juga bersukacita sebagai anak-anak Allah, dan kita pun membagikannya kepada sesama.